apa artinya? Ketua. Saya berminta bagaimana kami didukung untuk sekolah tinggi seperti orang yang di luaran itu mencapai cita-cita kami. Kami makanya belajar supaya kami bisa memakai kerjaan yang lain selain dari kami hidup dalam rumah. Di sini sepi, tinggal bujang-bujangan cowok-cowok sini. Kalau Melangun biasanya jauh, bapak-bapak tuh pergi sampai jalan 2 hari 3 hari di jalan biasanya. Jadi gue perginya tuh lama baru pulang lagi kembali ke sini. Jadi di sini tinggal bujang-bujangan motong di sini. Kalau Melangun itu biasanya kami pindah yang cowok jantan-jantan seperti kami itu pergi ikuti emak untuk sementara, terus sampai ke tujuan bapak itu baru kami kembali lagi ke sini untuk memotong karet. Biasanya kayak itu, karena kami harus tetap belajar di warsi ini. Kalau kami pas kematian, pas kami Melangun, jadi tambah susah kami belajar karena jauh tempatnya, harus melewati beberapa waktu, berapa kilometer ke dalam rimba itu yang semak-semak kayak gitu. Kami belajarnya terpisah dan juga kami belajar jam 2 sore. Kami terpisah karena kami ada membutuhkan waktu untuk mencari uang juga untuk seperti pakaian kami atau makan minum kami. Itu kami harus tanggung sendiri, makanya kami batas. Ada waktunya untuk kami mencari, ada waktunya juga untuk kami belajar gitu. Oh ayolah awak motong ah. Yang pertama nyuruh sekolah itu sebenarnya suruh warsi belajar, diajarkan saya. Dan juga saya minta izin pada bapak tuh. Nah, terus kata bapak, ya bolehlah belajar tapi jangan lupa peganglah adat lama kita katanya. Adat lamanya seperti luka berpampai, mati berbengun jadi beradat sawah peninggalan. Itu salah satu adat-adat, terus disebut undang-undang. Seperti salah di mata dicuki, salah di tangan dikerat, salah di kaki dikeran, salah di lidah bergunting. Itu disebut undang-undang kami juga. Itu harus dijaga. Sungguhnya Bapak berarti ikan. Kalau memikirkan pada pengaturan adat kami itu tidak boleh sekolah. Tapi lantaran kinilah sudah rela anak itu sekolah karena memikirkan pada kebodohan. Masih zaman dulu kalau sekolah itu mengubah dari pengaturan undang-undangan adat kami suku dalam. Nah, kini setelah kami sudah dibagi tahu sama warsi, itu diperbolehkan anak sekolah. Yang paling penting adat diatur elok-elok, jangan lagi mengubah dari pengaturan. Karena warsi ini kesian sama dengan anak-anak suku dalam ini karena dimain-maini dibodoh-bodoh si oleh rakyat desa. Nah, itu makanya boleh sekolah.
seperti sebelum saya sekolah, kami sering dipelolosi kalau kami belanja misalkan atau jual karet, kami sering dipelolosi oleh orang di luar. Jadi kami harus sekolah supaya kami bisa menghitung sendiri berapa jumlah, kalau misalkan kami jual berapa jumlah harganya dan berapa uangnya. Dan juga kalau kami belanja misalkan kami beli ikan kami sebut 2 kilo, ditimbangnya 1,5 mato. Itu kami kan dulunya itu terkerot. Jadi sekarang kami bisa menentukan nomor yang 2 kilo tuh ini tujuannya kan seperti itu. Kuli murah 2% potongnya 277. Kalau kami uangnya tuh biasanya dipakai untuk beli kain, karena itu untuk bayaran kalau seperti kami menikah ataupun kami saro, itu harus membutuhkan kain itu untuk bayar denda. Nangis juga. Ini berapa satu? Ini 35. Ah, 35. 25 Iya, lah kan beli dua. bagus. 25 lah beli dua. 50 lah kami beli dua. 50 lah. Beli dua ini. Dua ini berapa? 60 kan? Ban motornya kan apa? Dan kita anak itu mau sekolah sampai dia tuh pintar. Nggak bisa seperti kita sudah tua ini sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau anak tuh masih bodoh, kita bisa menyesal. Begitulah keinginan kita. Karena Rima ini sudah habis, kemana lagi yang mau kita tempati selain daripada desa? Maka sampai sekarang mau ingin bermasyarakat, mau ingin anak sekolah, supaya jadi seperti orang desa. Akan gitu. Saya pengen seperti anak-anak desa itu, pintar-pintar semua. Makanya saya mau sekolah. Karena di sekolah menyenangkan. Karena banyak hiburan, seperti main bola, tenis meja, raket, itu pun menyenangkan bagi saya. Yang di akhir ibu bikin pecahannya 2/3. Sampai bisa. Saya lebih milih jadi anak warga desa, lebih enak daripada dalam rimba. Karena di sekolah banyak teman. Nah, harus ini setengah ini. Nah, dibagi berapa? 1/4. Kalau proses belajar mengajar ini memang terkadang kami yang akan datang ke kelompok awalnya. Kami yang datang ke setiap kelompok untuk mengajar. Nah, setelah mereka bisanya paham baca tulis itu, mereka akan merasa tertarik kan. Jadi otomatis kadang-kadang mereka keluar ke kantor, sudah tinggal di kantor. Jadi disitulah yang pendidikan dilanjutkan ke sekolah-sekolah seperti kami daftarkan ke SD, kami daftarkan ke SMP gitu. Karena Taman Nasional ini kan sangat luas ya.
kami staf pendidikan di Warsi hanya 3. Jadi karena jangkauannya jauh-jauh, akhirnya kami punya inisiatif untuk mengajak anak-anak yang sudah pintar baca, tulis, hitung ini untuk menjadi kader pendidikan, untuk menjangkau kelompok-kelompok kecil lainnya yang belum tersentuh oleh kami gitu, ataupun sudah pernah kami datang. Tapi mungkin kalau kami yang datang mobile itu bisa sebulan cuma sekali. Tapi dengan adanya mereka ini jadi mempermudah ke kelompok-kelompok ini. Itu kurang ada alu. iya sio. Kalau godon-godon nak jadi apa kawan? Nak jadi apa? Menjadi penelitian. Sebelum nak jadi penelitian dia berarti Mika harus apa? Harus sekolah Harus sekolah. supaya cerdik. Supaya cerdik. Apa manfaatnya kalau cerdik? Tidak bisa orang peloloh. Tidak bisa orang peloloh. Peloloh ya maksudnya biar dia bisa ditipu lagi, Bu. Iya, nggak bisa lagi ditipu. Kalau kita sama sekolah kan enak juga. Nggak bisa orang tipu kalau kita belanja. Oh, ngajar ya di mana Bu? SMP atau SMK? SMK. Rencana saya mau ke sekolah, mau ke SMP. Ya hari ini nggak, kalau anak-anak hari ini ngajar nggak Bu? Iya. Jam berapa? Jam 3. Ya Bu ya, makasih ya. Ya nanti mungkin sebelum jam 3 saya hubungi lagi kalau misalnya kami mau ke situ. Nah, ya makasih ya. Itu mungkin Pena do. Kenapa baju Mika belum lagi Pak ya? Itu Pak. Ayo, yuk. Berangkat. Ayo mampir baik. Gak apa-apa. Yuk. Ya, saya bersedia mengajari mereka karena mereka ini bagian dari bangsa kita. Mereka punya hak yang sama seperti orang-orang yang ada di luar, selain mereka yang ada di dalam hutan. Selama ini saya lihat masih sangat kurang guru-guru yang bersedia mengajar mereka. Padahal saya yakin mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan siswa-siswa yang ada di luar. Jumlah siswa yang bisa mengikuti pelajaran itu tidak tetap gitu. Dan mereka yang belajar hari ini belum tentu besok bisa belajar lagi. Jadi untuk materi terkadang harus diulang-ulang karena tidak semuanya masuk gitu. Dan ketika diulang, mereka yang sudah mendapatkan materi itu terkadang agak membosankan karena menerima materi yang sama gitu. Berteguh kan kemarin nggak masuk. Jadi berteguh kalau kita bernyanyi itu kan ada nadanya. Misalnya Indonesia ada nadanya rendah, terus ada nadanya tinggi. Jadi semua lagu itu ada nadanya. Sebelum saya masuk ke sini sebenarnya mereka sudah terdaftar sebagai siswa di SMP. Hanya ternyata tidak ada guru yang bersedia mengajar ke sana. Mungkin masih ada persepsi negatif terhadap mereka, takut mereka itu nakal atau berbuat yang macam-macam. Kalau ingin sekolah kadang mereka menuliskannya dalam catatan-catatan di bukunya. Secara langsung mengatakan kepada saya, biasanya mereka
masih agak malu. Kadang dia ingin menjadi seorang peneliti, saya baca secara tidak sengaja di dalam catatannya. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru. Dan karena mereka memang memiliki rasa malunya itu memang agak berlebih dibandingkan dengan kita-kita yang ada di luar. Jadi mereka sering mengungkapkannya melalui tulisan-tulisan. Kalau menurut saya kena belajar itu harus belajar juga, nggak malu gitu. Teman-teman tuh sering malu. Malunya biasanya karena katanya diketahukan orang. Orang ini nggak bisa baca tulis hitung. Nah, dia lah udah malu. Kalau saya enggak. Soalnya namanya juga belajar, kita ada yang salah, ada yang enggak. Dan saya sebagai kadar pendidikan orang rimba, saya mengajar ke dalam untuk anak-anak yang belum belajar di luar. Karena dia malu, jadi kami harus masuk ke dalam untuk mengajar anak-anak yang masih kecil seperti adik saya tuh. Yang jelasnya tingkat SD itu lah. Apa nih namanya di kantor? Apa namanya? Untuk apa? Untuk perbaikan. Sejauh ini memang ada ya, mungkin kita sering mendengar bahwa orang-orang luar itu masih sering menyebut mereka masih tidak punya pendidikan, juga belum pinter. Nah, tapi sudah sangat banyak juga masyarakat di sekitar kita yang memang sudah mengakui bahwa mereka yang sudah sekolah ini ya anak-anaknya luar biasa. Nanti kita tanya dulu mereka siapa aja yang mau ikut. Kalau mereka bersedia, boleh berteduh sama berteduh. Atau kita tes aja anak sama siapa yang mau ikut. Ketua boleh? Belum, kalau masih dia belum terdaftar di SMP, dia kan masih SD. Terdaftar itu Mbak di SD? Di SD ya. Di SD itu ada dapat bantuan? Karena saya dapat informasinya anak-anak sana sudah dapat baju, tas dengan sepatu, kalau nggak salah. Oh iya. Kalau memang itu sudah diprioritaskan untuk mereka, sudah jatah mereka, ya nanti kita usahakan untuk minta. Kalau kami belajar ini, saya berminta kepada yang pemerintah itu bagaimana kami didukung untuk sekolah tinggi seperti orang yang di luaran itu, mencapai cita-cita kami. Karena kami juga pengen itu, pengen punya cita-cita dan pengen punya dukungan. Kami kan kalau bapak kami nggak dukung kalau kami belajar seperti ini. Disebut hurufnya. Huruf apa? A, O, O, Ko, Y, A, I, K. jadi Kiko. Piado lagi, rimba lagi. Alangko susah kami hidup piado